Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul The Eminence in Shadow. Sherry mendapatkan sebuah coklat dari Kageno. Dia pun kepikiran kalau coklat tersebut hasil dari rasa cintanya kepada dirinya. Singkat waktu, kembali lagi di sekolah, Kageno mendapatkan sebuah pengumuman kalau ada pertarungan lomba di sekolah itu. Dia lalu bertemu dengan seorang gadis bernama Nu yang menggunakan kostum seragam yang sedang menyamar. Sementara itu, Kageno kembali lagi menemui dengan dua orang temannya kalau dia akan bergabung dengan lomba tersebut, akan tetapi mereka berdua malah cedera. Namun sayang, mereka berdua dihajar oleh Kageno karena hanya memanfaatkan dirinya saja. Kemudian Kageno menemui kembali Nu kalau dia akan ikut bergabung dengan lomba tersebut karena itu kesempatan yang bagus untuk Shadow Garden. Singkat waktu, perlombaan pun dimulai. Pertama, kalau salah satu keluarganya, Claire Kageno, berhasil mengalahkan salah seorang peserta di sana. Sementara itu kedua orang temannya, Imo dan Hyoro, mereka berdua berjudi kalau mereka yakin Kageno akan menang. Rupanya Kageno melawan seorang gadis ketua OSIS yang bernama Rose. Kemudian pertandingan pun dimulai. Pertama-tama Kageno berusaha melawan Rose, namun sayang dia pun kalah sampai ditalapung dan mubui. Meskipun berdarah-darah, dia pun tetap mencoba untuk mengalahkannya. Sampai berkali-kali dia pun gagal mengalahkannya. Akhirnya pertandingan itu diputuskan kalau Rose menang. Singkat waktu, Kageno yang terluka itu di kafe menemui Sherry. Dia pun memberikan kue sebagai imbal balik. Kemudian wakil kelas yang bernama Barnett, dia pun bercerita kalau ada ahli pedang yang menjuarai festival tersebut. Tapi rupanya Kageno berusaha menjadi pemeran figuran saja. Kemudian babehnya Barnett, Sherry, dia memintanya untuk berteman dengan Kageno. Di malam yang poek, tiba-tiba Sherry datang menemui Putri Alexia dan dipersilahkan masuk ke dalam. Sambil merasa riweh, Sherry ingin menanyakan sesuatu dengan Alexia. Rupanya dia menanyakan status hubungannya bobogohan dengan Kageno. Namun, menurut Putri Alexia, dia hubungannya sudah rungkat. Singkat waktu, saat belajar di kelas, tiba-tiba ada seseorang pemberontak dari yang mengatasnamakan Shadow Garden menyusup kelas tersebut. Mereka memasang anti-sihir agar tidak bisa dilawan oleh siswa tersebut. Rupanya Rose diserang oleh komplotan Shadow Garden palsu. Dan rupanya Kageno berusaha menyelamatkan dirinya sampai-sampai ia pun pura-pura modar. Namun beberapa saat kemudian, setelah Kageno ngegeprek-geprek badannya, dia pun sadar kembali setelah pura-pura modar. Rupanya siswa di sana disandera oleh komplotan yang mengatasnamakan Shadow Garden di sebuah auditorium. Tiba-tiba seorang bandit di sana menyandera Sherry. Rupanya dia berencana mengambil sebuah artefak tersebut. Tapi untung saja, Glenn sang penjaga kelas itu, dia pun berhasil menyelamatkan Sherry dari serangannya. Sherry kemudian lari ngabret sedan-edannya ke sebuah tempat. Akan tetapi di belakangnya, dia dikejar-kejar oleh komplotan Shadow Garden palsu. Namun di sisi lain, Kageno yang ngedeprok di atas sekolah itu, dia berusaha mengalahkan komplotan Shadow Garden palsu dengan sihirnya. Untung saja Kageno pun berhasil menyelamatkan Sherry dari
kejaran para Shadow Garden palsu. Kemudian di sebuah tempat, Sherry pun mengatakan kalau sebuah artefak itu memiliki kegunaan untuk menyerap sihir dari batu mata sihir itu. Rupanya tujuannya dikumpulkan siswa di auditorium adalah menyedot kekuatan sihirnya oleh tengkorak kopet. Tapi dijelaskan oleh Sherry kalau di sekolah itu ada jalan rahasia menuju auditorium. Tapi sebelum itu, Kageno pun mengalahkan seorang bandit dulu di sebuah lorong sekolahan. Kemudian di ruangan itu datang Nu, mengabarkan kalau Shadow Garden palsu itu sudah ada di tempat itu, sementara Nona Gamma sedang berjalan menuju auditorium itu juga. Akan tetapi, Kageno menegaskan kalau dia akan berubah pada saat malam yang poek dan melancarkan serangan untuk mengalahkan Shadow Garden palsu tersebut. Anggota dari Shadow Garden bersama Gamma berada di auditorium itu di atas. Sementara itu, Kageno bersama Sherry sedang membuat mantra mengaktifkan batu artefak tersebut untuk ditangkap. Akhirnya percobaan Sherry pun berhasil. Dia pun mencoba berjalan apruk-aprukan ke dalam goa yang sempit dan gelap. Sementara itu, Rose menyadari kalau energi sihir itu terpancar dari seseorang tersebut, yang merupakan pimpinan dari Shadow Garden palsu. Kemudian, Sherry pun berhasil ke auditorium itu menyelinap dari goa yang gelap. Dia pun ngumpet di atas dan melihat kekacauan itu terjadi. Tapi ternyata setelah mengaktifkan batu artefak tersebut, energi sihir berhasil kembali pulih dan semua siswa di sana menyerang pasukan Shadow Garden palsu. Mereka pun merujak para komplotan Shadow Garden palsu. Beberapa saat kemudian, Shadow Garden Kageno pun datang menghampirinya. Tempat tersebut akhirnya terbakar hebat. Sampai di sebuah ruangan, Kageno pun menyadari kalau itu semua adalah skenario yang dibuat oleh Ruslan Barnett, yaitu wakil kepala sekolah. Kemudian diceritakan oleh Ruslan Barnett kalau mamahnya Sherry itu adalah seorang peneliti sampai dibenci oleh akademik. Dia pun sampai-sampai merungkatkannya hingga ke alam isekai. Saat itu Sherry masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Namun sayangnya Kageno merasa paduli bagong dengan hal tersebut. Tapi karena batu keserakahan itu sudah dipegang oleh Ruslan Barnett, mereka berdua pun akhirnya beradu mekanik satu sama lain di tempat itu. Ruslan Barnett itu pun sampai dirujak oleh Kageno sampai-sampai ia modal ke alam isekai. Kemudian Sherry datang. Alangkah terkejutnya dia kalau semua itu adalah skenario yang dibuat babehnya. Singkat waktu, pagi pun isuk. Sekolah tersebut pun akhirnya hancur. Sementara itu, Sherry berencana akan pergi ke sekolah ke luar negeri. Sekolah pun akhirnya diliburkan di musim panas. Sementara itu, seorang bondon bernama Epsilon, dia pun merubah skinnya menjadi glowing dan berdamage. Rupanya si bondon itu direkrut oleh Kageno menjadi bagian dari Shadow Garden. Sementara itu, Nu sedang riweuh karena ingin membuat sebuah cerita. Singkat waktu, Nu dan Epsilon bertemu di sebuah tempat. Mereka pun saling beradu knalpot dan gunung kembar oyak ngagurayot. Rupanya mereka berlomba. Syukur-syukur Kageno suka kepada salah satu dari keduanya. Sementara itu Alexia dan Iris di kamarnya sedang mencoba pakaian baru.
Tiba-tiba mereka pun didatangi seorang bernama Gamma. Rupanya dia adalah direktur perusahaan. Karena akan pergi ke suatu tempat, dia pun kemudian memamerkan sebuah produk baru, yaitu celana gemes, merecet dan mereketeng-teng. Dijelaskan oleh Luna kalau celana gemes itu mampu membahagiakan wanita dan membuat gairah para pria hidung kecombrang. Singkat waktu, Rose berada di sebuah klinik. Dia pun melihat seluruh siswa di sana yang terluka. Dia pun merasa senang karena Kageno pun ada di sana dan selamat. Atas dasar tersebut, Rose pun mengatakan kalau dia mencintai Kageno karena berhasil menyelamatkannya sebelumnya. Kemudian mereka berdua naik kereta ke sebuah tempat, ke sebuah negara baru. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat, yaitu Tanah Suci Lindworm. Sesampainya di kota, mereka pun berkeliling dan menemui Natsume Sensei yang membuat sebuah novel unik. Rupanya Natsume Sensei membuat sebuah novel yang berjudul The Eminence in Shadow. Singkat waktu, di malam yang poek, di sebuah gang senggol, Kageno pun menemui Epsilon yang berusaha menyerangnya. Dia pun diberi pujian karena skillnya berhasil naik. Singkat waktu, di sebuah penginapan, pada pagi yang isuk itu, Kageno pun mandi kuku cuprakan di sebuah kolam. Dia pun membuka-bukaan plus-plus sampai-sampai membuat Putri Alexia kaget setengah modal. Kemudian Kageno pun menanyakan dirinya tentang tujuan tinggal di Lindworm. Rupanya dia mendapat undangan ujian Dewi. Maka dari itu dia pun pergi ke tempat itu. Diceritakan olehnya setiap ratusan orang yang ikut bertarung hanya 10 yang mampu menjadi top 10. Setelah itu dia mengajaknya untuk bergabung dengan pasukan kesatria merah tua untuk mengetahui rahasia-rahasia dari pertarungan tersebut. Namun sayangnya Kageno tidak tertarik bergabung dengan klub tersebut. Setelah itu Kageno pun pergi cabut dari sana untuk mendapatkan pedang kesatria. Singkat waktu, festival lomba tersebut pun dimulai. Kageno pun ikut menonton pertarungan itu. Sementara itu, ada Rose dan Putri Alicia menonton juga. Ternyata di situ juga ada Natsume, salah seorang penulis terkenal. Kemudian Putri Alexia mendatangi dirinya kalau dia rupanya akan menjadi tukang tikung dari Kageno. Tapi sambil mengejek, Natsume pun mengatakan kalau Kageno tidak suka wanita berjenis bondon dan knalpot ember. Kemudian acara tersebut pun dimulai. Mereka di sana masuk ke sebuah alam isekai untuk melawan satu sama lain. Sementara itu komplotan Shadow Garden lain sedang berjaga-jaga di kota tersebut. Di saat pertarungan itu tiba-tiba ada sebuah cahaya mendatangi tempat lomba. Rupanya Kageno si Shadow Garden itu datang. Di tengah itu juga tiba-tiba ada seorang penyihir bernama Aurora menghampiri Kageno. Mereka berdua pun kemudian beradu mekanik di lomba tersebut. Kemudian di sebuah ruyuk Kageno pun mendapatkan sebuah segel sanctuary atau pelindung. Karena pada lomba tersebut ada sebuah segel sanctuary, menurut Nelson ini kejadian pertama kali baginya saat ada ujian Dewi dilakukan. Kemudian dia menyuruh para penonton untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi tiba-tiba saat mencoba mengusir Putri Alicia dan Rose, dia pun dicegat oleh para Shadow Garden. Setelah itu, mereka pun pergi masuk ke dalam segel sanctuary tersebut. Rose dan
Putri Alicia pun ikut juga ke dalam sanctuary. Si botak itu pun alias Nelson, dia pun masuk ke sanctuary karena disandera oleh para Shadow Garden. Sesampainya di sanctuary, mereka pun sampai mubui di sebuah tempat. Akhirnya Beta pun mengungkapkan tujuan asli dari sekte pendobrak itu. Yang rupanya Olivier adalah seseorang di balik sanctuary tersebut. Setelah itu, Gamma mengajaknya untuk ke negeri dongeng tersebut. Di sisi lain, Kageno menemui Aurora yang disekap di sebuah tempat. Aurora memintanya untuk melepaskannya. Rupanya ruangan tersebut adalah ingatan dari sebuah sanctuary. Karena sama-sama tujuan ingin keluar dari sanctuary tersebut, Aurora bekerja sama dengan Kageno. Kemudian diceritakan olehnya kalau sanctuary adalah tempat melakukan sebuah percobaan dan eksperimen. Rupanya Aurora masa kecil itu juga menjadi tahanan di sanctuary tersebut. Sementara itu Nelson yang ditangkap, dia pun merasa riweuh dan mengatakan kalau omongan yang diucapkan Beta itu tidak benar. Sampai akhirnya di sebuah tempat, Nelson pada masa mudanya dia adalah Profesor Edan yang melakukan eksperimen gila. Rupanya Nelson membuat sebuah obat yang membuatnya awet muda. Tapi sayang, obat tersebut memiliki kelemahan, yaitu harus sering-sering di-boosting supaya tidak kendor.